صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersyukur? Banyak ingat Allah. Bagaimana kita bersyukur? Taat patuh kepada Allah, menjalankan apapun perintah-perintah Allah, dan kita berjuang untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah. Sampai saat ini kita masih diberi rahmat, nikmat, barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersyukur? Banyak ingat Allah. Bagaimana kita bersyukur? Taat patuh kepada Allah, menjalankan apapun perintah-perintah Allah, dan kita berjuang untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kita, suhbah kita mengenai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan sunnah itu ada tiga. Sunnah itu ada tiga. Sunnatullah, sunnatu rasulih, wa sunnatu awliyaih. Sayyidina Ali mengatakan, an Ali radhiyallahu anhu wa karram wajhah, man lam yakun indahu sunnatullah ayu'adatihi. Barang siapa pada diri seseorang tidak mempunyai sunnatullah, siapa yang tidak ada sunnatullah, kata Sayyidina Ali, yaitu adatihi, yaitu aturan-aturannya Allah, wa sunnatu rasulih ayu sya'nihi, yaitu aturan-aturannya Rasul, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu awliyaih, dan sunnahnya wali-wali kekasih-kekasihnya Allah, ay amrihim, yaitu amalan-amalan para wali. Falaisa fi yadihi syai'un, maka baginya tidak mempunyai sedikit pun di tangannya. Ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bih. Maknanya apa? Seseorang itu tidak memiliki harga, tidak mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang tersebut tidak berharga. Kalau seseorang tidak memiliki sunnatullah, sunnatu rasulih dan sunnatu awliyaih, dia adalah orang yang tidak berharga di hadapan Allah. Hana nilai. Ini orang rendahan, orang yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, qila lahu ayu li Ali,
dikatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ma sunnatullah?" Apa itu sunnatullah? Qala ay Ali, Sayyidina Ali mengatakan, "Kitmanus sir wa huwa ma akhfahu an-nas min al-hadith 'inda syakhsin fa kitmanus sirri wajibun." Sayyidina Ali mengatakan sunnatullah itu adalah rahasia, menyembunyikan rahasia, menyembunyikan rahasia orang lain. Artinya apa? Sunnatullah, kita mesti tutup aib orang lain. Allah sudah tetapkan sesuatu, karena manusia ini tidak selamanya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Pasti setiap orang ada kekurangannya, ada aibnya, ada celahnya. Jadi jangan coba-coba untuk bongkar aib orang lain. Ketika kita membongkar aib orang lain, maka kita bertentangan dengan sunnatullah. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, menutup aib itu wajib. Bukan hanya aib orang lain, aib kita pun jangan ceritakan kepada orang lain. Kesalahan kita, dosa kita jangan cerita sama orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Allah itu mengampuni, memaafkan orang-orang hamba-hambanya. Ketika dia minta ampun, dimaafkan oleh Allah. Tetapi ada hamba-hamba Allah, malamnya dia buat dosa, besoknya dia cerita sama orang. Dia bangga dengan dosa-dosanya. Orang yang seperti ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, jangan cerita kepada orang lain. Baik, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang malam Jumat kemarin, dan insyaallah kita akan bicara tentang apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ditanya, "Ma sunnatu Rasul?" Apa itu sunnah Rasul ya Ali? Sayyidina Ali mengatakan, "Al-mudaratu bainan nas kama qala ba'dhum wa daruhum ma dumtu fi darihim wa arduhum ma dumtu fi ardihim." Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, adalah bersikap ramah kepada manusia. Sebagaimana disebutkan, wadaruhum ma dumtu fi darihim wa arduhum ma dumtu fi ardihim, yaitu berbuatlah terhadap mereka selagi engkau bersama dengannya. Apakah di rumah mereka? Buatlah hati mereka senang, buatlah hati mereka itu puas selama engkau berada di bumi mereka. Inilah sunnah Nabi. Apa sunnahnya? Bersikap ramah. Apa itu ramah? Ramah, orang yang punya sikap ramah, dia akan selalu menyenangkan orang lain. Keberadaan dia itu membuat orang senang. Dia selalu tersenyum, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan orang yang ramah, dia adalah orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Dia akan menyapa orang lain, dia akan tersenyum kepada orang lain. Nyo bahasa Aceh, wate mumponggo muka hana krut. Nyokrut muka, ini bahaya, ada sesuatu, berarti ada penyakit. Kenapa orang tidak bisa tersenyum? Karena ada sesuatu, mungkin hatinya tidak bahagia. Jadi orang yang ramah, dia akan selalu membahagiakan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Ini kuncinya, rumusnya seperti itu. Kalau kita ingin senang, kita banyak masalah, kita coba bantu orang. Santuni anak yatim, cari orang-orang yang kesusahan, kita bantu. Insya Allah Allah akan senangkan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ini kebalikan dari orang yang ramah. Orang yang tidak ramah ini susah menyapa orang lain.
dia ingin disapa. Orang yang tidak ramah, dia susah menghormati dan menghargai orang lain. Kepinginnya dihargai, kepinginnya dia dihormati orang lain, karena merasa diri, oh saya lebih hebat, kedudukan saya lebih hebat, mungkin saya hartanya lebih banyak, saya orang kaya, atau merasa dirinya lebih pintar, lebih berilmu, sehingga susah menghormati orang lain. Kepinginnya dihormati. Tapi Allah ingatkan kita dalam surah Al-Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kalian kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ketika kita bertemu dengan orang, jangan palingkan wajah kita, jangan menghindar. Ada orang yang seperti ini, menghindar. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang penting, oleh orang gatin ke dia juga. Ayo, orang-orang yang tidak dianggap, ya biasa aja, dia kurang menghormati orang lain. Tapi Allah katakan jangan seperti itu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan wajah kita kepada manusia, hormati mereka, senyum kepadanya. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Orang yang berjalan dengan sombong, ada dua kesombongan. Mungkin secara fisik dia sombong, cara jalan membusungkan dadanya, ini tanda orang yang sombong. Kalau Nabi jalan, Nabi menunduk seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Dan Nabi kalau jalan fokus, tidak melihat hana matanya, tidak kemana-mana, fokus dan tawaddu Nabi. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, apalagi melewati orang-orang. Kadang-kadang ini penyakit ini datang kepada orang-orang yang ahli ibadah, kepada orang yang ahli ibadah. Mungkin dia merasa dirinya setiap hari pergi ke masjid, melewati orang yang tidak salat, dia merasa, oh lu lebih baik dia hanya temayang. Ini bahaya, ini jebakan syaitan, membuat kita merasa sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi syaitan ini bisa menipu manusia kadang-kadang dengan ibadah. Ya ibadah juga, dia ibadah. Tapi dia masuk melalui kalbu manusia, dia bisikkan kamu lebih baik daripada dia. Ada sebuah kisah, seorang ulama di Bani Israel. Ini ulama yang sangat tinggi ilmunya. Dia punya tempat suluk, tempat ibadah di atas bukit. Dia beribadah di situ, dia salat, puasa, hari-hari terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu dia turun ke pasar untuk belanja makanannya. Di bawah ini, di pasar, ada seseorang ahli maksiat, orang ahli maksiat, seorang pemuda yang banyak dosanya. Tetapi pemuda ini, dia ini senang melihat ahli ibadah tersebut. Bahkan dia berniat, suatu saat saya akan belajar dari ulama tersebut, syekh tersebut, abid, orang ahli ibadah. Dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia beranikan diri untuk ingin bertemu dengan abid tersebut. Dia berjalan. Di tengah jalan, dia sedang naik, maka bertemu dengan abid yang sedang turun. Di tengah bertemulah dia. Pemuda ini, dia merasa diri hina, dia banyak dosa, dia minggir, dia takut dengan syekhnya, dengan abid. Sementara abid, dia melihat pemuda itu dengan sangat sinis, dengan pandangan. Dia menganggap, kamu ini enggak pantas berpapasan dengan saya lihat ibadah. Maka dia menghindar. Jadi merasa lebih hebat daripada, lebih alim, lebih suci daripada abid,
ahli maksiat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat pertemuan ini. Ternyata Allah tidak senang dengan abid ahli ibadah, dia ahli ibadah tapi ada rasa sombong, merasa diri lebih daripada orang tersebut. Maka Allah berkehendak, Allah tukar posisinya. Allah terima taubatnya. Kemudian abid tadi yang ahli ibadah, maka dia akhirnya tertukar posisinya karena kesombongan tadi. Allah masukkan pemuda yang ahli maksiat, dia ingin bertaubat kepada Allah, dia masukkan ke dalam syurga, kemudian abid ke dalam neraka karena kesombongannya. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita. Mungkin kita banyak zikirnya, banyak salawat, bukan berarti kita harus merasa diri lebih daripada orang lain. Kalau ada sifat seperti ini, maka kita mewarisi sifat syaitan. Syaitan ketika dia tidak mau sujud di hadapan Adam, dia katakan qala ana khairum min, saya ini lebih baik daripada dia, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari esensi yang lebih baik, dari api, sementara Adam dari tanah liat yang hina. Dia enggak mau, dia merasa lebih hebat daripada Adam. Kemudian Allah usir dia dari syurga. Jadi kita diperingatkan untuk tidak sombong. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya, membanggakan keturunannya, membanggakan jabatannya, posisinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah hilangkan sifat-sifat ini dalam diri kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena manusia ini mudah lupa, karena kita terbawa arus. Kadang-kadang tanpa sadar kita sudah berbicara dengan sangat tinggi, membanggakan diri kita, membanggakan orang tua kita, dan membanggakan orang lain. Jadi Sayyidina Ali mengatakan adalah sunnah Rasulullah adalah ramah, mudah bergaul dengan orang lain, tidak sombong, punya sifat tawadhu. Kalau ketemu orang ramah ini, wajahnya akan berseri-seri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya janganlah engkau remehkan sekecil apapun dari sebuah kebaikan itu. Kita berbuat kebaikan sekecil apapun, jangan anggap oh ini kecil. Jangan remehkan kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Bahkan kata Rasulullah, walau an talqa akhaka biwajhi talqa, walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Mungkin kita sering bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat kita, apakah minum kopi, kita mikir oh nya biasa maka. Jangan anggap ini remeh. Ini pahalanya besar, kebaikan yang sangat besar ketika kita bertemu dengan saudara kita dimanapun, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah tersenyum. Jadi ini nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man yuhrimur rifqa yuharrimul khair. Barang siapa yang tidak ada sifat ramah, lembut dalam dirinya, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ini kita harus mikir bagaimana tanyo bersopan, ada akhlak yang baik, sopan santun kepada orang lain. Kalau kita selama ini susah senyum, maka mulai malam ini belajar senyum.
nunggu rumah senyum kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa bercermin. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan wajahku, maka baguskan juga akhlakku. Sambil tersenyum, maka akan terpancarlah nur cahaya dalam wajah kita, insyaallah. Inna Allah, kata Rasulullah, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah ini sangat ramah, sangat lembut, sangat menghormati hamba-hambanya. Dia suka yuhibbur rifqa. Allah itu suka kepada keramahan, suka kepada kelembutan. Fil amri kulli, dalam segala hal. Ini artinya apa? Jangan biarkan kita marah, jangan mudah ngambek. Bisa menghadapi, bisa mengontrol diri nafsu. Ketika kita dipancing untuk marah, maka berdoalah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sebuah pancingan, ujian, dan ini bagian dari triknya syaitan untuk menggoda kita. Karena kemarahan itu dari syaitan. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, syurga untuk kalian. Mudah masuk syurga dengan jalur jangan marah. Lawan marah dengan senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Kibandal Islam, luar biasa agama yang mulia ini. Mudah sekali mendapatkan pahala. Mudah sekali masuk syurga. Sangat mudah masuk syurga. Tidak butuh biaya yang besar masuk syurga. Berarti itu mayang, nak perlu modal besar kita salat. Tak perlu modal besar. Tinggal kita persiapkan diri kita, iman kita. Senyum, butuh modal enggak senyum? Mana? Kem mandang, insya-Allah tak mau syurga. Memang ini berat, sebuah latihan. Inilah akhlak terpancar dalam diri seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ramah. Puncak ramah adalah menghargai orang lain, mencintai orang lain. Makanya Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak ada sayang, rasa sayang kepada anak kecil, dan tidak menghargai dan menghormati orang tua. Di sini alhamdulillah jamaah ada anak kecil, ada pertengahan, ada orang tua, ada nenek-nenek. Nenek-nenek harus kita hargai, harus kita hormati. Anak-anak kecil kita sayangi. Inilah kita bagian dari golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ini puncak iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minin imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, dia orang mukmin sudah beriman, tapi kata Nabi yang paling sempurna imannya, siapakah mereka? Orang yang paling baik akhlaknya. Walau kita mengaku diri paling kuat iman, tapi nyawa akhlak hanaget, Nabi mengatakan kalian belum sempurna iman kalian, belum mencapai puncak hakikat iman yang sebenarnya. Apa puncak keimanan seseorang? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan, dan orang yang paling sopan, orang yang paling santun, orang yang lembut. Kalau bicara hana demenak kok, hana dut-dut, dan tidak mempermalukan orang lain,
tidak merendahkan orang lain. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Siapakah orang yang sopan itu? Orang yang sopan dan mulia akhlaknya adalah mereka yang bersikap ramah dan disukai orang lain. Ya. Kita tahu apakah kita ramah atau tidak? Tahu enggak kita? Nanti pura, tanya ramah bahan. Mungkin kita menganggap diri kita ramah, oh lu ramah dah. Tapi siapa yang menilai? Orang lain. Mungkin kita ramah kepada orang-orang tertentu. Ngon-ngon dah. Ramah kita kepada bestie saja. Nyohalam dulu yang ramah. Mekalang mesti semuanya. Ini berlaku kepada semuanya. Kepada sahabat kita, orang yang tidak kita kenal, orang miskin, pengemis. Sekarang banyak pengemis. Apakah kita ramah dengan pengemis? Atau malah kita marahin dia? Atau kita sudah suuzan nyampe laki-laki kepeng? Kita sudah suuzan sama orang. Kalau enggak mau ngasih, ya udah, diam, tenang. Jangan buat dosa lagi. Nyo tajuk hana, takkan dong, tadut dong kau. Ini namanya suuzan. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat ramah kepada siapapun manusia. Tanda akhir zaman, kata Nabi, orang akan menyampaikan salam kepada orang yang dia kenal saja, dan tidak mau menyampaikan salam kepada orang yang tidak kenal. Padahal salam itu kita sampaikan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Kalau kita umrah, kita akan bertemu dengan banyak orang dan kita enggak kenal orang itu, tapi dia mengucapkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Di Aceh kan? Nah, insyaAllah kami Honda lewat. Orang di Aceh masih kami Honda, kita enggak kenal bapak itu, lewat Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. InsyaAllah kita aman. Dalam orang kampung kok, dengan senyum, dengan salam, maka kita akan aman. Utopan dan uangnya. Kalau tidak, bisa bahaya. Kita dulu, saya pernah dikejar. Saya bawa mobil. Saya bawa orang Jakarta. Dia mengucapkan salam, tapi dengan tangan kiri. Saya nggak tahu, lu memang tahu. Tiba-tiba dikejar. Ilet lo. Depan di stop. Kami tidak terima. Ini sebuah penghinaan. Masa salam kepada kami ini dengan tangan kiri? Nyop ana adab. Kamu mengeh. Sebelah depan lu laki maah. Nyop kau orang Aceh, nyop Jawa. Padahal di negeri, di Malaysia orang Malaysia sini lah. Ada Perlis. Orang Negeri Sembilan. Orang Kedah ada malam ini insya-Allah. Orang apa lagi? Selangor. Itu biasa, tangan kiri salamnya. Kalau bawa Hyundai Honda, bawa motor kan sebelah kanan. Kalau kita sebelah kiri, kalau terlalu sopan, GC. Kalau sopan nak Honda, wablah je roh. Assalamualaikum. Tiba-tiba kau budak-budak nak. Kau belah minggu. Jadi dikondisikan. Tapi makanya kita mesti melihat, mempelajari adat setempat. Maka Imam Ghazali mengatakan ketika kalian berada di suatu tempat, maka keliling dulu. Kalau naik kebiasaan, adat. Walaupun tujuan kita baik. Jadi menyampaikan salam kepada semua orang yang kita kenal insya-Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala khair fi man la ya'lafu wala yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah dan tidak pula disukai orang lain. Kalau kita tidak punya sikap ramah kepada orang lain, maka tidak ada kebaikan. Kebaikan itu akan terus kita dapatkan ketika kita punya
akhlak, sopan santun, kebaikan-kebaikan. Kita bertemu dengan orang dengan wajah yang berseri, dengan tersenyum. Tapi senyum, hati-hati juga senyum. Bukan berarti ketika Rasulullah mengatakan senyum itu adalah sedekah, maka kita setiap orang ketemu senyum. Tenang dulu. Kepada siapa kita senyum? Laki-laki kepada laki-laki. Nyonya Kim baru inong. Ya. Jadi masalah besar nanti, Pak. Pula inong kok. Dan kita tidak kenal dengan dia. Kim dah lintu. Ya. Bang, ya bang. Kim dulu. Kim karu dulu. Maka jadi fitnah. Jadi kita senyum kepada orang yang sudah kita kenal, dengan sahabat-sahabat kita. Boleh kepada laki-laki dengan laki-laki. Perempuan yang sudah muhrim, kita kenal, ibu-ibu cadat je dah Kim. Yang dah Kim malah kita sombong. Tapi yang tidak kita kenal kita senyum, hati-hati. Maka kita harus mengetahui senyum itu apakah nanti menimbulkan fitnah atau tidak. Apalagi kalau senyum sendiri, Kim diro, jalan Kim juga. Karena lagi semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka sepanjang jalan dia senyum diro sini. Ya fikir apa ni boleh. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang paling bahagia adalah orang gila, dia senyum. Hanya beban dia pedih. Bunga Kim itu bahagia lah. Kemudian yang terakhir, apakah kita tahu bahwa kita ini ramah atau tidak? Orang lain yang menilai kita. Maka selama kita niat kita ikhlas karena Allah, ingin menyenangkan hati orang, membantu meringankan beban orang, insya-Allah kita termasuk orang yang ramah. Demikian lebih kurang kami minta maaf, dan insya-Allah malam Jumat depan kita bahas tentang sunnahnya aulia Allah. Ada sunnatullah, sunnah Allah, sunnah Nabi, dan sunnah wali-wali Allah. Demikian lebih dan kurang kami minta maaf. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.